Selamat pagi kepada yang terhormat Miss Helvi. Pada hari ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan kelas Brandon, Kevin, Kezia, Ricky, Bernadetta, Karen, Windy, Delvin, dan saya sendiri Ignatius. Kami akan menjelaskan mengenai materi dari pembahasan 15 sampai dengan 26. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah pengantar perilaku konsumen. Peran konsumen dalam pemasaran itu sebagai penyalur jika mereka suka atau kurang menyukai produk yang kita tawarkan. Kenapa konsumen itu bisa dibilang penting? Dikarenakan konsumen itu merupakan faktor atau pihak yang mengambil keputusan untuk membeli produk dan menggunakan jasa yang kita tawarkan. Berikut merupakan pengertian dari beberapa ahli seperti Kotler dan Keller dan juga Schiffman dan Canuck mengenai pengantar perilaku konsumen. Permintaan suatu barang dapat diperoleh dari motivasi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Keputusan konsumen didasari oleh identifikasi masalah. Konsumen akan membeli produk sebagai solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Mencari informasi. Konsumen akan mencari suatu barang lewat website atau review sebelum membeli barang tersebut. Evaluasi alternatif. Setelah mendapat informasi, maka akan terlihat alternatif untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Pemilihan produk. Konsumen akan membeli suatu produk saat produk dirasa sesuai dengan keinginan. Evaluasi setelah pembelian. Setelah memakai produk, konsumen akan menilai produk yang mereka gunakan. Unsur-unsur budaya tersebut yang telah ditampilkan pada presentasi tadi menjadi alasan yang mendukung seseorang dapat mengambil keputusan. Konsep diri dibagi menjadi aktual dan ideal, mengacu pada persepsi individu tentang dirinya sekarang dan diri ideal yang diinginkan. Lalu, private self yaitu cara pandang terhadap diri sendiri, dan social self yaitu cara pandang orang lain. Hawkins mengkategorikan konsep diri menjadi dua, yaitu independent yang tidak bergantung dan interdependent yaitu sosok yang bergantung. Rogers juga membagi konsep diri menjadi 3 komponen. Pertama, mengenai gambaran diri sendiri yang belum tentu benar, namun dapat mempengaruhi cara pikir, merasakan, dan berperilaku. Yang kedua adalah harga diri, mengacu pada sejauh mana kita menyukai, menerima, dan menghargai diri kita. Self-esteem tinggi berarti pandangannya positif, dan rendah artinya pandangannya negatif. Yang terakhir adalah gambaran diri ideal, yang merupakan gabungan dari semua kualitas kepribadian orang lain yang ingin ditiru. Diri ideal seseorang mungkin tidak sesuai dengan keadaan individu, sehingga dapat mempengaruhi harga diri seseorang. Selanjutnya adalah kepribadian, dibentuk oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah keturunan merujuk pada sifat-sifat individu yang hubungan dengan faktor genetika, sehingga setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda. Yang kedua adalah lingkungan, yaitu norma yang ditanamkan pada individu di lingkungan membuat kepribadian menjadi konsisten dan berlangsung lama. Dan yang ketiga adalah pada situasi tertentu kepribadian seseorang harus disesuaikan sehingga dapat mengakibatkan perubahan cara pikir, bertindak, dan menjalani peran dalam hidup. Selanjutnya adalah body image atau body cathexis yang dibagi menjadi 6. Yang pertama sizeism yang merupakan diskriminasi ukuran tubuh. Yang kedua body image distortion yaitu pandangan tubuh ideal yang tidak realistis. Yang ketiga adalah tato yaitu seni memasukkan pewarna kulit untuk mengubah pigmen. Yang keempat cosmetic surgery atau operasi plastik yaitu untuk operasi meningkatkan penampilan. Yang kelima adalah dekorasi tubuh dan mutilasi yang mengubah bagian tubuh secara ekstrim dengan tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah body piercing yaitu mendidik atau membuat lubang untuk memakai perhiasan. Mengenai kekuatan sikap dapat dilihat ketika seorang konsumen merasa nyaman dengan sebuah pelayanan hotel, maka tentunya ia akan memberikan sikap rasa senangnya dengan tersenyum. Komponen sikap dibagi menjadi 3. Yang pertama, kognitif atau komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan. Yang kedua, afektif atau komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak terhadap objek sikap. Dan yang terakhir, konatif atau komponen yang berhubungan dengan tendensi bertindak terhadap objek sikap. Fungsi sikap dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian diri atau sikap membantu orang untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, fungsi pertahanan diri atau sikap dapat melindungi seseorang dari keharusan untuk mengakui kenyataan dirinya. Yang ketiga, fungsi ekspresi nilai atau sikap membantu ekspresi positif nilai-nilai dasar seseorang. Yang terakhir, fungsi pengetahuan atau sikap membantu memahami lingkungan. Pembentukan sikap dapat dilihat ketika seorang konsumen yang merasa nyaman terhadap jasa pelayanan secara faktor eksternal, maka akan menimbulkan faktor internal untuk bersikap baik dan berlangganan.
Pengukuran sikap dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama langsung atau pengukuran yang secara langsung meminta pendapat seseorang. Yang kedua tidak langsung atau dilakukan menggunakan alat tes. Yang ketiga skala Thurston atau skala yang menggunakan pernyataan yang disusun dari favorable sampai unfavorable. Yang keempat skala Likert atau pengukuran terhadap sikap atau pendapat seseorang dalam kesetujuan atau ketidaksetujuan. Yang terakhir skala Goodman atau pengukuran dengan jawaban responder bersifat tegas yaitu ya atau tidak. Mengenai persuasi dapat dilihat ketika seseorang konsumen yang melakukan pemberian tip apabila pelayanan yang diberikan dianggap nyaman. Strategi persuasi dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama, kesan pertama atau kesan komunikator dalam jumpa pertama dengan komunikan. Yang kedua, menarik empati atau cara komunikator memahami karakteristik, kebutuhan, dan kebutuhan komunikan. Yang ketiga, membangun kredibilitas atau cara komunikator mengembangkan komponen seperti keahlian, kepercayaan, dan eksistensi. Yang terakhir, memotivasi atau teknik komunikator menciptakan perasaan berhutang pada diri komunikan. Perilaku konsumen dipengaruhi keadaan situasional dibagi menjadi 4, yaitu situasi komunikasi, di mana konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi. Konsumen mungkin memperoleh informasi melalui komunikasi lisan, komunikasi non-pribadi, dan informasi yang diperoleh langsung dari toko. Situasi pembelian adalah lingkungan atau suasana yang dihadapi konsumen ketika membeli produk dan jasa. Kemudian situasi penggunaan adalah situasi di mana barang yang dibeli dipakai oleh pembeli sesuai dengan yang diharapkan mereka. Situasi disposisi, di mana pemasar perlu memahami bagaimana pengaruh situasional mempengaruhi keputusan disposisi konsumen. Karakteristik situasional menggambarkan perilaku dari konsumen, yaitu lingkungan fisik, meliputi lokasi geografis dan institusional, serta konfigurasi barang dagangan atau material lain yang berada di sekeliling konsumen. Lingkungan sosial merupakan individu yang hadir selama proses konsumsi, seperti kehadiran orang lain, karakteristik orang yang hadir, dan peranan nyata dari orang-orang yang hadir. Perspektif temporal merupakan dimensi situasi yang dapat dispesifikasikan ke dalam unit waktu dan situasi. Task definition merupakan alasan mengapa aktivitas konsumsi oleh konsumen berlangsung. Kemudian antecedent state merupakan perasaan sementara seperti cemas, gembira, dan kondisi yang dibawa konsumen ke dalam situasi tersebut. Menurut Hawkins, pengaruh kekuatan kelompok sosial terbagi menjadi pengaruh informasional, yaitu pendapat anggota kelompok yang menjadi rujukan sebagai sumbangan informasi yang sangat berguna. Kemudian pengaruh normatif, yaitu pengaruh ketika individu memenuhi ekspektasi kelompok untuk menghindari sanksi. Terakhir, pengaruh identifikasi, terjadi ketika individu telah mengalami internalisasi nilai dan norma grup. Terdapat 6 peran pembelian, yaitu inisiator, orang yang pertama kali memulai ide untuk membeli produk atau layanan tertentu. Kemudian influencer, orang yang mempengaruhi anggota lain dari pusat pembelian dalam membuat keputusan akhir. Decider, orang yang menentukan sebagian atau keseluruhan keputusan pembelian. Buyer, orang yang benar-benar membeli produk. User, orang yang mengkonsumsi dan menggunakan produk. Kemudian yang terakhir, gatekeeper, orang yang mengontrol informasi atau akses. Identitas jenis kelamin dibedakan menjadi perempuan dan laki-laki, yang di mana masyarakat masih membedakan peran gender secara tradisional. Yang laki-laki diharapkan untuk bersikap asertif dan memiliki keterampilan tertentu, dan yang perempuan dididik untuk mengembangkan relasi yang harmonis. Pada subculture dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu pertama etnis dan ras. Yang kedua agama. Yang ketiga, usia dibedakan menjadi remaja dan lansia. Yang keempat, berbasis tempat. Pada berbasis tempat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, African American, yang dimana pola pengeluaran keseluruhannya antara kulit hitam dan kulit putih hampir sama. Perbedaan dalam perilaku konsumsi yang halus tetapi penting. Yang kedua, Amerika Hispanic. Hispanic memiliki arti banyak latar belakang yang berbeda. Mereka sangat terkonsentrasi pada geografis berdasarkan letak negara asal. Dan yang terakhir, Asian American, yang paling makmur dan memiliki pendidikan yang tertinggi. Terdiri dari segrup budaya yang beragam dan berbicara atau berbahasa dialek yang berbeda. Pada kategori generasional, manusia dikelompokkan menjadi beberapa generasi yang berbeda sesuai pada gambar. Terdapat 2 jenis konsumen dalam menggunakan pendapatannya. Yang pertama, tightwads, yang terlalu pelit dan berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Dan spendthrift adalah orang yang cenderung menghabiskan uang sampai bisa jatuh ke dalam hutang yang besar.
Social class adalah cerminan posisi sosial seseorang, contohnya di Meksiko, masyarakat dikelompokkan menjadi kelas-kelas yang ditentukan oleh keturunan Eropa atau pribumi. Status sosial mempengaruhi kualitas hidup kita, contohnya seperti akses ke kebutuhan dasar dan kesehatan yang lebih mudah didapatkan oleh orang yang berstatus tinggi. Kemudian, komunikasi gotong tular atau word of mouth yang banyak dimanfaatkan untuk pemasaran. Teknik pemasaran word of mouth terkenal efektif, efisien, dan mampu memberi pengaruh yang dahsyat terhadap pengambilan keputusan seseorang. Word of mouth menggunakan rekomendasi atau ulasan dari orang-orang yang merasa puas ataupun tidak terhadap pelayanan suatu produk. Apabila perusahaan mendapat banyak ulasan positif, maka akan mendongkrak penjualan perusahaan, dan sebaliknya. Lalu opini para pemimpin atau opinion leadership. Seperti yang kita ketahui, leader atau pemimpin adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh besar atas orang-orang yang mempercayai dan mengikutinya, sehingga mempengaruhi tindakan dan sikap dari orang-orang tersebut. Pengaruh opinion leader dalam proses pengambilan keputusan itu ada, pertama, authority figure, yaitu contohnya keluarga, teman, dan relasi. Lalu kedua ada trendsetter, contohnya influencer, selebgram, dan artis-artis terkenal. Ketiga ada local opinion leader, yaitu orang yang berada di dalam kelompok referensi positif dan menganjurkan penggunaan produk. Lalu revolusi sosial media. Sosial media, word of mouth, dan opinion leadership dapat saling berhubungan. Contohnya dalam industri hospitality dan pariwisata, di mana banyak hotel yang melakukan endorsement kepada orang-orang dengan pengikut sosial media yang banyak, dengan memberikan kamar dan fasilitas-fasilitas hotel untuk dipromosikannya kepada para pengikutnya. Sosial media memiliki banyak dampak positif dan dampak negatif seperti yang tertera pada layar. Kemudian difusi inovasi. Persepsi terhadap faktor-faktor inovasi ada, pertama, keuntungan relatif. Contohnya dalam hal ekonomi, resiko, dan kenyamanan. Lalu compatibility, apakah sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai. Lalu ada complexity atau kerumitan dari suatu inovasi. Lalu triability, dapat diuji coba. Lalu observability, dapat diadopsi. Jenis-jenis keputusan inovasi, yang pertama ada keputusan individual optional, di mana pemilihan menerima atau menolak inovasi itu berasal dari diri sendiri, sedangkan kolektif itu berasal dari keputusan bersama. Lalu ada keputusan otoritas, di mana pemilihannya itu berasal dari orang-orang yang mempunyai wewenang yang lebih tinggi atau status yang lebih tinggi. Untuk menyimpulkan, pelanggan memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan, karena tanpa pelanggan, perusahaan tidak dapat beroperasi. Dalam membuat keputusan, pelanggan mempertimbangkan untuk membeli barang, banyak faktor internal maupun eksternal yang menjadi pengaruh bagi konsumen saat membuat keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.